Gua mau lu bayangin satu hal. Kalau hari ini, awal 2026, lu adalah petani sawit kecil. Bukan pengusaha besar, bukan pemilik ribuan hektar, cuma punya 2, 5, atau 10 hektar kebun sawit. Pertanyaan gua sederhana tapi pahit. Apa lu masih bisa hidup dari sawit 5-10 tahun ke depan? Atau jangan-jangan 2026 ini justru jadi tahun terakhir lu bertahan? Video ini bukan buat nakut-nakutin, bukan juga buat ngasih harapan palsu. Video ini gue bikin sejujur-jujurnya. Kalau gue ada di posisi lu hari ini, apa yang gue lakukan sebagai petani sawit di 2026 ini. Kalau lu petani sawit, tonton video ini sampai habis. Karena salah ambil langkah di 2026 ini bisa bikin lu kejebak bertahun-tahun ke depan. Karena di balik apa yang kita makan, ada kisah yang jarang diceritain. Pertama-tama gue mau ngucapin selamat tahun baru 2026 dulu untuk semua kalian yang nonton video ini. Semoga tahun 2026 ini kita semua diberikan kemudahan dalam mencapai semua harapan dan tujuan kita, serta diberikan kesehatan juga kekuatan untuk menjalani setiap aktivitas kita. Oh ya, untuk kalian yang peduli soal apa yang kalian makan hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar terus update video menarik soal pangan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke cerita video kali ini. Kita jawab jujur dulu ya. Sawit 2026 itu bukan sawit 2010, bukan juga sawit 2015. Dulu, sawit itu seperti tanaman surga bagi petani. Regulasi longgar, lahan masih luas, petani asal tanam masih bisa untung. Sekarang, tekanan tuh datang dari mana-mana. Yang pertama, global lagi nggak ramah. Global tuh terus saja nyerang sawit. Macam-macam lah caranya. Mulai dari isu lingkungan, traceability, sampai kampanye hitam soal sawit. Walaupun sawit tetap dibutuhkan dunia, petani kecil tuh sering jadi korban paling belakang. Yang kedua, dalam negeri sendiri itu pun makin ketat. Nah, sekarang dalam negeri kita itu makin ketat ngatur sawit. Mulai dari PKH atau penertiban kawasan hutan, legalitas lahan, ISPO, pendataan, dan masih banyak aturan-aturan yang lain. Sekarang bukan soal lu bisa tanam atau enggak, tapi lu tercatat atau tidak. Yang ketiga, biaya produksi itu naik diam-diam. Iya, biaya produksi kebun lu tuh sadar nggak sih? Pupuk naik, upah naik, alat naik. Tapi anehnya, banyak petani yang nggak pernah ngitung biaya TBS per kilonya. Ini nih bom waktu. Gue mau ngomong keras di sini. 2026 bukan tahun serakah. Ini bukan waktu yang tepat buat buka lahan baru, nambah kebun pakai utang, ikut-ikutan tetangga. 2026 ini tahun bertahan. Kalau mental lu masih harga naik gue buka kebun lagi, hati-hati. Banyak petani bangkrut justru pas harga tinggi. Kenapa? Karena utang dulu, biaya membengkak, harga turun, cicilan tetap jalan. Ingat satu kalimat ini, yang bikin petani jatuh tuh bukan harga rendah, tapi keputusan yang salah pas harga tinggi. Kalau gue petani sawit hari ini, gue nggak akan cuman hidup dari TBS. Gue akan bikin 3 lapisan napas. Dan ini simple, mudah dilakukan, asal kita ada kemauan dan mau berusaha lebih. Yang pertama, sawit tetap inti. Fokus ke kebun yang ada, bukan nambah luas, tapi nambah efisiensi. Pertanyaan pentingnya, pohon lu sehat atau enggak? Produksi per hektar lo berapa? Umur tanaman berapa? Banyak kebun itu sebenarnya bisa naik produksi, tapi pemupukan asal. Yang kedua, pengaman cash flow. Ini penting karena sawit itu bulanan. Maksud gue gini, gue akan coba tanam tanaman lain untuk pengaman cash flow.
Contoh realistisnya tuh bisa jagung, pisang, pepaya, jahe, sayuran, atau tanaman lain dan juga ternak kecil. Yang lu bisa riset ke pasar, yang dibutuhkan dan selalu dibeli di daerah lu sehari-hari itu apa? Bukan buat kaya, tapi buat nutup dapur saat sawit lagi seret. Yang ketiga, lapisan nilai tambah. Ini jarang dibahas, padahal ini penyelamat. Kita tuh bisa jual bibit, jual pupuk racikan, jasa panen, jasa perawatan, atau jasa angkut kalau lu punya pickup atau truk angkutan. Petani itu jangan cuma jadi penjual buah aja. Memang akhirnya kita akan bekerja lebih banyak, tapi hasilnya juga akan lebih banyak. Gue tahu topik ini sensitif, tapi kita harus dewasa. 2026 itu tahun seleksi alami, bukan sawitnya, tapi petaninya. Petani yang nggak punya dokumen, nggak mau ikut aturan, nggak mau didata, itu yang paling rentan. Pesan gue buat kalian gini, lebih baik punya kebun kecil tapi aman, daripada kebun luas tapi was-was. Yang pertama, pemupukan. Stop percaya pupuk mahal pasti bagus. Yang penting itu tepat dosis, tepat waktu, dan perhatikan kondisi tanah. Yang kedua, panen. Rotasi panen tuh harus diatur dan dibuat jadwal dengan baik. Ingat teman-teman, buah mentah itu sama dengan rugi. Buah busuk sama dengan rugi. Panen itu seni dan disiplin. Yang ketiga, hitung biaya. Gue paham ini kayaknya nggak penting, tapi percayalah kalau lu nggak tahu biaya per kilogram TBS, lu sedang berjudi. Teman-teman, dalam kondisi saat ini, kalian harus tahu, petani individual tuh makin lemah. Koperasi, kelompok tani, itu senjata. Tapi ingat, hati-hati koperasi palsu. Cari yang transparan, ada catatan, dan ada pembagian jelas. Gua mau tutup video ini dengan jujur. Sawit masih layak, tapi tidak untuk semua orang. Bukan untuk spekulan, pemalas, dan yang anti aturan. 2026 itu bukan akhir sawit, tapi bisa jadi akhir bagi petani yang keras kepala. Kalau lu petani sawit, semoga video ini jadi pengingat, bukan penghakiman. Kalau menurut lu video ini penting, bagikan ke sesama petani. Mari kita bertahan bareng. Segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe biar lo update cerita soal pangan selanjutnya. Gue Roni, kita ketemu lagi di video berikutnya.